Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah iman adalah dasar dan bukti. Terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita mengamati apa yang di sekitar kita, kita melihat gedung-gedung yang begitu indah dan menjulang tinggi. Dan apa yang menyebabkan gedung itu bisa begitu tinggi, kokoh, kuat, adalah mereka memiliki dasar yang sangat kuat. Demikian pula dengan kehidupan kita. Apa yang menyebabkan seseorang bisa menjalani kehidupan ini dengan begitu kuat dan kokoh? Karena ia memiliki dasar yang kuat. Penulis Ibrani juga demikian. Sangat yakin dengan apa yang ia percayai adalah benar. Dan apa yang diharapkannya akan datang atau terjadi. Harapan menatap ke masa depan dengan keyakinan yang teguh. Iman Kristen adalah harapan yang berubah menjadi kepastian. Oleh karena itu, ada 3 hal. Yang pertama adalah iman adalah dasar. Apa yang menjadi dasar kehidupan kita saat ini? Apakah standar hidup kita adalah standar hidup seperti yang Tuhan inginkan? Ataukah standar kehidupan dunia ini? Standar kehidupan dunia ini adalah ketika kita hanya ingin kenyamanan, kemudahan, kemakmuran, ketenaran, kesenangan. Epikurus mengatakan hidup ini tujuannya adalah untuk kesenangan. Tetapi jika kita ikut Tuhan, kita mungkin mengalami kesakitan, ketidaknyamanan, kehilangan, tidak populer, bahkan juga kita mengalami aniaya, bahkan bisa juga sampai kematian. Tetapi inilah dasar dan keyakinan orang Kristen. Contoh pahlawan iman kita adalah Habel. Habel yang mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Henoh yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nuh yang membuat bahtera yang begitu besar di tengah apa yang terjadi, seolah-olah orang-orang menganggap, Nuh gila. Karena membuatnya bukan di tepi laut, tetapi di tengah-tengah kota. Tuhan menginginkan agar Nuh membuat sebelum hujan turunnya begitu lebat dan air bah akhirnya menenggelamkan dan bahtera itu bisa terapung. Tuhan punya rencana atas Nuh. Nuh punya keyakinan yang kuat, sekalipun orang-orang menertawakan. Demikian pula dengan Abraham. Di usia yang lanjut ia dipanggil keluar dari tempatnya ke tempat yang dia tidak tahu manakah itu. Tapi keyakinan imannya sangat kuat. Dia lakukan itu. Bahkan Tuhan menjanjikan keturunan di usia yang sangat lanjut. Secara logika tidak mungkin terjadi. Tapi Abraham mempunyai keyakinan itu terjadi. Demikian pula Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Keempat orang ini diminta untuk menyembah patung. Mereka akan selamat, akan dapat kedudukan, kenyamanan ketika mereka taat terhadap perintah raja menyembah patung. Tapi yang terjadi, mereka menolaknya dan mereka mengalami aniaya, yaitu mereka dimasukkan ke tungku api. Ancaman kematiannya begitu mengerikan. Tapi Tuhan melindungi dan mereka akhirnya selamat. Sikap orang Kristen di dalam hal kekekalan lebih baik mempertaruhkan segalanya pada Tuhan daripada mempercayai berhala dunia. Sekali lagi, keyakinan kita, standar hidup kita adalah standar hidup Tuhan. Yang kedua adalah
Iman Kristen melampaui panca indera manusia dan juga segala sesuatu yang dipikirkan manusia. Apa itu yang segala sesuatu dipikirkan dan menjadi panca inderanya? Ambil saja apa yang bisa kamu sentuh. Rasakan, nikmati, bersukacitalah, bersenang-senanglah selagi bisa. Nikmatilah sebanyak mungkin, sebisa mungkin, senyaman mungkin, sebaik mungkin, seindah mungkin. Tetapi iman Kristen memberitahukan kepada kita, kehidupan kita sesungguhnya melampaui semuanya itu. Ada sesuatu yang ingin kita tuju daripada sekedar menikmati kesenangan. Ada yang lebih bernilai daripada sekedar memuaskan panca indera kita. Dan yang ketiga adalah iman Kristen menyatakan bahwa harapan masa depan melampaui kenyataan saat ini. Sehingga orang Kristen senang dan rela dalam keadaan tidak nyaman bersama dengan Tuhan. Dan di masa depan Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa nenek moyang kita sekali lagi adalah orang yang memiliki nilai-nilai hidup yang demikian. Nilai-nilai yang mempertaruhkan segalanya kepada Tuhan. Dan sejarah membuktikan bahwa keyakinan mereka adalah benar. Dan mereka disebut pahlawan-pahlawan iman. Oleh karena itu, mari kita semua di dalam kehidupan kita saat ini, di masa-masa pandemi COVID ini, bagaimana kita kemudian menjadi semakin kuat iman kita. Kita memberikan teladan yang baik, sehingga di dalam keturunan kita yang selanjutnya mereka bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa keyakinan hidup kita. Iman yang dari nenek moyang kita diteruskan kepada kita dan akan kita lanjutkan kepada keturunan kita selanjutnya. Tuhan akan memberkati kita. Amin.